masjid tidak boleh ditutup. Kenapa masjid jangan ditutup? Ada apa? Sejak kapan masjid jadi tempatnya penyakit ini? Kenapa kita takut ke masjid? Ada apa dengan masjid? Subhanallah. Tidak ada yang berhak menutup masjid. Tidak ada yang berhak menutup rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini, masih berada di bulan Dzulhijjah yang mulia. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majlis ta'lim, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat-niat baik kita, hajat-hajat kita, insyaallah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, saya akan menyampaikan satu riwayat yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, berarti ini namanya hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni la'ahummu li ahli al-ardi adzaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Rawahu Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Apa firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika aku akan menurunkan azab kepada penduduk bumi, ketika aku hendak menurunkan penyakit, menurunkan wabah, menurunkan azab li ahlil ard, untuk penduduk bumi, lalu aku, kata Allah, melihat kepada tiga kelompok ini. Satu, kata Allah, aku melihat, aku memandang kepada orang-orang yang suka memakmurkan rumahku, alias orang-orang yang memakmurkan masjid. Satu. Yang kedua, ketika aku melihat kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mencintai karena aku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ketika aku memandang kepada orang-orang yang bangun malam istighfar, bertaubat di waktu sahar, di waktu sahur. Maka ketika aku memandang tiga kelompok tadi, saya ulangi ya. Yang pertama, orang yang suka memakmurkan masjid. Yang kedua,
orang yang saling cinta karena Allah. Yang ketiga, orang yang suka istighfar, bertaubat di waktu sahur. Saraftu anhum, maka aku menjauhkan mereka dari bala yang akan turun itu. Aku jauhkan mereka dari bala, dari azab, dari musibah yang akan aku turunkan itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa hikmahnya para jamaah? Masjid tidak boleh ditutup. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ini hadis menunjukkan bahwa barokahnya ada orang yang masih memakmurkan masjid, insya Allah ini azab diangkat gitu loh. Barokahnya ada orang yang suka memakmurkan masjid, berjamaah, hadir majelis di masjid, ini azab diangkat sama Allah. Ini hadits qudsi ini, firman Allah. Paham nggih? Loh, makanya kenapa masjid jangan ditutup? Ada apa? Sejak kapan masjid jadi tempatnya penyakit ini? Kenapa kita takut ke masjid? Ada apa dengan masjid? Subhanallah. Justru dengan keberadaan Anda, keberadaan mereka, orang-orang yang suka ke masjid, memakmurkan masjid, maka azab ini cepat diangkat oleh Allah. Lalek kabeh gak nang masjid, misalnya semua tutup, tidak ada yang ke masjid, terus gimana? Paham nggih? Tidak ada yang berhak menutup masjid, tidak ada yang berhak menutup rumah Allah, tidak ada. Ya. Makanya kita mestinya bersyukur, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang senang ke masjid, berjamaah di masjid. Nggih, tua-tua ya, sudah sepuh tapi masih datang ke masjid. Rumahnya jauh, jamaah tetap di masjid. Kita bersyukur. Mungkin barokahnya beliau-beliau itulah adab ini akan diangkat oleh Allah. Iya. Nah kalau masjidnya ditutup, orang nggak boleh ke masjid bagaimana? Lalu mengatakan, ya sudah kan bisa sholat di rumahnya. Nggak sama, sholat di rumah dengan di masjid nggak sama. Tidak sama hadirin. Nggih, tidak sama. Ya, kan bisa Ustadz ibadah di rumah masing-masing. Ya, terus kalau sholat Jumat di rumah. Aneh-aneh. Tidak ada orang sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat ya di masjid, karena wajib berjamaah. Oke, sholat Jumat itu sholat Jumatnya fardu ain, berjamaahnya juga fardu ain. Makanya tidak ada ceritanya orang sholat Jumat sendirian. Orang gila itu namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wis gak usah nang masjid, Jumatan di omah, itu sing ngomong gendeng. Ya. Tidak ngerti hukum itu. Tidak ada orang sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat ya di masjid. Ya, jangan sampai ada penutupan masjid. Jangan menutup rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang ditulisi, masjid sementara tidak untuk umum. Masjid ini mbah tadi. Masjidnya bapaknya dah. Hah? Masjidnya siapa? Ada apa ditulis tidak untuk umum? Terus yang boleh sholat siapa? Aneh kan? Memang zaman sekarang zaman aneh. Sing aneh-aneh zaman sekarang ini. Aneh-aneh zaman sekarang ini. Kualik kabeh. Subhanallah, Habib Abdullah Al-Haddad kurang lebih 200 atau 300 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan, wa zamanin ukisat ahwaluhu sara fihil wajhu bihaddil ghafa au kama qol. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, nanti itu bahkan datang satu zaman di mana terbalik. Keadaan itu terbalik, nyungsang. Paham nggih? Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Yang bagus jadi jelek, yang jelek dianggap bagus. Ya sekarang ini okay. Ya sekarang ini yang baik, yang bagus dianggap jelek. Ya, ibu-ibu atau wanita-wanita tutup aurat, pakai
apa namanya, abaya misalnya, ya kan, pakai kerudung yang betul, ya, apalagi ada yang pakai cadar supaya tidak kelihatan wajahnya, langsung teroris sih, awas sih, hati-hati ini. Tapi kalau perempuan yang telanjang di luar pakai celana pendek, wah ini tidak apa-apa, ya kan? Soalnya sing delok seneng, gak apa-apa. Ini kan melestarikan budaya. Oh, apa ini? Melestarikan budaya apa? Mana ada budaya muda itu? Tidak ada budaya muda itu, hadirin. Tapi inilah zaman terbalik, nyungsang semua. Yang baik dikatakan jelek, dikatakan ini garis keras lah, dikatakan ini radikal lah. Tapi sing muda gak apa-apa jarene. Ya kan? Soalnya sing ngomong yo seneng pisan. Makanya ngomong gak apa-apa. Oh, gak apa-apa ini. Ada kudungan gak apa-apa. Ya, kudungan itu ada wong Arab. Astagfirullah. Kita ini tidak bahas Arab atau bukan Arab. Ini syariat gitu loh. Paham ya jamaah ya? Enggak, sekarang saya ngomong ini bukan ngurusi Arab atau bukan Arab. Ini agama. Ini syariat, kita wajib menutup aurat gitu loh. Loh, kenapa disangkut pautkan? Oh, itu kan budaya Arab itu, pakai kerudung itu enggak usah. Kalau orang bukan orang Arab gak apa-apa, gak kudungan. Loh, subhanallah. Coba bayangkan ini ya apa ini? Yang ngomong itu katanya ya ngakunya ya ngaku ahli ilmu gitu loh. Yang ngomong begitu ya katanya ngakunya ulama. Tapi kenapa membolak-balikkan hukum Allah? Enggak, kita sekarang tidak ngomongin Arab atau bukan Arab, enggak. Hukum, agama, syariat. Wajib kita menutup aurat, kan begitu hadirin. Ya. Wanita-wanita kita ini, lihat apa yang mereka lakukan di jalan. Anak-anak perempuan kita ini. Kadang-kadang sih mendingan anak lakinya lah celanaan, sih mendingan ya. Lah sing wedok lho malah pakai celana pendek hadirin. You can see, tahu you can see dah. Tahu you can see sampean. Pakai kaosan tok ini lho. Wong wedok kaosan tok. Ya, kalau yang mau naik ketela sudah celeng orang ya. Cok guyu Bu. Ibu-ibu ketawa ini. Celeng matau kelemongan. Ya Allah. Itu. Tapi dianggap itu biasa, wajar, oh enggak apa-apa. Wajar. Enggak wajar itu maksiat. Kalau ada ustadz, ada kiai, kenceng, lurus, istiqomah. Apa katanya orang-orang? Kolot iki. Nggih, kolot iki. Bukan zamannya sudah, kita harus fleksibel jadi ini. Harus fleksibel. Nah, terus fleksibel itu gimana? Mau gimana sih, saya mau tanya. Fleksibel itu yang kayak apa? Boleh salaman sama perempuan? Boleh salaman sama perempuan? Apa itu namanya fleksibel? Itu namanya dosa, bukan fleksibel. Nggih napa nggih? Nabi yang menyebutkan, daripada tangan kamu menyentuh tangan yang tidak halal, kata Nabi, lebih baik celupkan ke dalam bara api, masukkan ke dalam bara api, angus tanengah, terbakar tanengah, tak apa. Itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada kamu menyentuh perempuan yang tidak halal buat kamu. Nah, terus sekarang dianggap remeh, dianggap biasa. Salaman bendeng bine biasa. Di kantor, teman sekantor salaman biasa. Kok salaman? Cipika cipiku itu loh. Ngerti sampean cipika cipiku itu? Cipika cipiki, salaman pipi itu loh hadirin. Cek nyaman nah. Sopo iki? Teman sekantor. Tetapi kan bukan istri kamu. Kan bukan istri Anda, bukan adik Anda. Ya bukan, beb, teman sekantor. Lah kok cipika cipiki? Lah cek enak itu. Ditambah lagi. Loh, katanya yang penting ndak nafsu. Aduh, ono maneh, rosak lah.
Rusak sudah hukum itu. Nah kalau semuanya mengatakan yang penting ndak nafsu, yang penting ndak nafsu, ya kabeh sanaman, aluk gelukan tapi sepenting tak nafsu. Padahal ndak mungkin laki-laki menyentuh perempuan tidak nafsu, itu ndak mungkin hadirin. Lecek. Gini apa nggih? Terus sampean iki lho. Apalagi yang muda-muda ini. Mau salaman mbek wedok lalu mengatakan, "Enggak, Beb, saya kok biasa aja ya, kayak lihat tembok." Jangan. Gak normal sampean berarti. Periksano, gak normal itu. Loh, orang normal itu laki-laki senang dengan perempuan kan begitu, itu normal. Enggak, saya kalau lihat perempuan itu enggak nafsu, kayak lihat tembok. Ya itu berarti sampean enggak normal. Periksano, cocok kena corona ya. Gara-gara corona akhirnya gak normal. Astagfirullah. Bismillah. Itu kalau ada ulama yang lurus, ulama yang kenceng, waduh, wis radikal lagi. Ya, keras ini aliran apa? Aliran keras ini. Ya, tapi lek sing mencelek-mencelek, itu payu biasanya nggih, payu rame. Ya itu yang bolehkan salaman sama santri perempuan gak apa-apa koyo anakku dewe. Nah iku rame. Sing melok ngaji akeh, banyak. Soalnya fleksibel jarene. Fleksibel model opo iki? Dosa maksiat hadirin. Ya. Jangan main-main dengan hukum Allah. Jangan main-main dengan hukum agama. Riba itu haram, titik. Dalilnya Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Uwes. Sudah, ini hukum jangan dibolak-balik. Oh, kalau sedikit tidak apa-apa, yang tidak boleh itu kalau banyak bunganya 40%, nah itu gak oleh. Kalau cuma bunga 2%, ini sak menit toh. Tuh ini iblis ini yang ngomong begitu itu. Dia sudah merusak tatanan agama, dia merusak hukum syariat. Mana ada keterangan kalau riba sedikit boleh, kalau riba titik gak apa-apa? Di mana keterangannya? Allah memutlakkan halal jual beli, haram riba, selesai. Mau ribanya 0,0% kek, mau 0, mau 1, mau 2, mau 10, mau 100%, ya tetap hukumnya haram. Nih saya mau tanya nih, Homer hukumnya apa? Ayo jawab ini. Homer hukumnya apa? Haram. Saya mau tanya, orang minum bir 1 gelas dengan minum bir 1 tetes sama. Padahal mungkin Bib kalau 1 tetes mungkin kita mabuk kan begitu. Belum teler Bib kalau cuma 1 tetes. Tak ngurus. Mau 1 gelas, mau 1 jerigen, mau 1 tetes, tetap Homer itu hukumnya haram. Begitu sudah syariat, jangan dipermainkan. Mau ribanya 0, sekian persen, mau ribanya 40%, sama hukumnya adalah haram, titik. Wes sudah, jangan membolak-balikkan hukum lah. Kadang-kadang ilmu naik jual, fatwa naik jual, tergantung wani piro. Tergantung apa? Wani piro. Nah, ini yang katanya ulama, imanuhum fi amplobihim. Ngerti tak sampean ini? Imanuhum fi amplobihim. Jadi imannya tergantung isinya amplop. Ya, kalau yang datang ngasih amplop rotok tebel, ya berarti imannya dijual ya sebanyak itu. Iya. Dulu masih lurus, ya belum berkecimpung di politik atau apa, waduh tegas, haram, tak oleh, tak bisa. Begitu sudah masuk nyemplung, ya sakjane ya nak mulai. Ya sakjane ya haram-haram titik lah. Loh kenapa sampean berubah? Dulu tegas, tak boleh. Tidak boleh melanggar agama. Begitu sudah masuk, awas aubah. Berubah total hadirin. Suwe-suwe ya
Sebetulnya ada sih pendapat yang membolehkan. Nah, itulah hadirin. Ya. Naudzubillah ya, jangan sampai memperjualbelikan agama, jangan sampai memperjualbelikan fatwa, jangan sampai memperjualbelikan ilmu. Waduh, Beb, kalau sekarang ini teges-tegesan, Beb, tak maju. Ada saya ngonceng. Pemene PPKM ada acara sepe. Ustadz sepe semakin ada uncengan. Khitanan tada, manten tada. Pak Mudin sepe. Sampai jual cilok Pak Mudin. Pak Mudin mau jual cilok sepe, Beb, ada uncengan jan. Lah ada orang mate prokes ya. Nah, Pak Mudin kan biasanya ngafani apa kan gitu. Kadang-kadang dikasih ilah bisaro. Setia mate pokok Covid ada taruh noro Pak Mudin. Tak oleh. Ya ada jualan apa? Apa bilang apa saya tadi ini? Cilok ya. Jualan cilok ada uncengan. Ya. Masya Allah. Intinya sekarang ini memang zaman terbalik. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Saya fokus eko cak coba, saya coba eko cak kaprah. Yang kini ke semangken nih Pak? Semangken nih kah? Jelas itu maksiat, tapi dianggap tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Begitu. Ada kaidah ya. Ini kaidah harus kita catat ini. Ada kaidah begini. Al haramu haramun ila yaumil qiyamati walau fa'alahu jami'un nas. Ya. Al haramu haramun ila yaumil qiyamati walau fa'alahu jami'un nas. Artinya apa? Sesuatu yang sudah nas hukumnya adalah haram, maka tetap hukum itu haram walaupun manusia semua melakukannya. Seperti saya tanya tadi, riba hukumnya apa? Haram. Seandainya, maaf, kita semua main riba semuanya. Misalnya kita semua mana no duit kabeh. Apakah merubah hukum Allah? Tidak, tetap riba haram ila yaumil qiyamah. Makan babi hukumnya apa? Loh, mata aja babe. Loh, makan babi hukumnya apa? Haram. Haram kan? Walahmul khinzir kan haram. Bangkai haram. Seandainya, maaf, seandainya semua orang makan babi semuanya, apakah merubah hukumnya babi? Bahkan tetap hukumnya haram. Itu kaidah. Jadi maksud saya jangan, waduh Beb, wis kaprah. Lu kaprah apa? Tidak ada. Kaprah kalau salah ya salah. Namanya salah, kaprah kan begitu. Ya digenakno. Ya dibetulkan. Saya beberapa hari yang lalu ada orang tanya lewat medsos, ya, lewat WhatsApp. Sekarang ini enak, bingung atau mau tanya masalah, tinggal apa? Ya WhatsApp, ya kan? Ya. Nanti nunggu jawaban dari ustadznya, dari kiainya. Kalau lama ndak jawab, rotok ngamuk biasanya ya. Karo nek pulsae gak ono. Ndak ngerti. Sampai takok tok ae. Ya, mestinya kalau Anda nanya sama ustaz, sama kiai, kirimi pulsa. Ngapunten, Yai, Ustaz, saya sudah kirim pulsa 100.000. Sekarang saya mau tanya, monggo dijawab. Begitu. Insya Allah barokah sampean. Nggih. Kok gak terima ngene sampean iki. Lho ndak, maksud saya tuh kadang orang-orang suudzon, waduh rek kok suwe gak dibales jalan. Lah mungkin wis entek pulsae atau apa kuotanya habis ya kan. Lah sampean gak ngerti. Kepengin ndang dijawab ae. Anu Beb tolong cepet dijawab. Saya perlu tolong cepet. Lah lek kana pulsae apa? Nah, makanya ya apa jadi caranya? Kirim dulu pulsa atau belikan apa ya kuota baru nanya. Itu cerdas namanya ya. Jadi sekarang enak orang nanya lewat WhatsApp, ya,
Jadi ada orang tanya kepada saya masalah salah kaprah ini ya. Bib, ini hukumnya gimana katanya. Dia ngirim gambar. Apa itu? Ada di satu daerah ya, di Malang itu. Katanya untuk menyelamatkan diri dari wabah ini, apa? Padebluk atau apa namanya ya? Apa? Padebluk. Ya, pagebluk itu suruh bakar-bakar. Jadi di kampung itu orang semuanya keluar jajan terus bakar-bakar apa gitu loh. Malam-malam itu. Sambil keliling memuteri apa? Api tadi itu, memuteri api tadi itu. Tuh, saya heran. Waduh. Mosok rek padha ambek majusi gitu ya. Maaf, enggak, saya enggak langsung mengatakan ini kafir, musyrik, enggak loh ya. Cuma apa sih kok pakai begitu? Kenapa kok harus mengelilingi api tadi sambil apa? Saya enggak paham. Ada videonya itu dikirim ke saya. Ya saya enggak mengatakan waduh musyrik ini karena mengikuti orang majusi, enggak. Cuma kok meh podo. Orang majusi kan nyembah api, hadirin. Orang majusi itu loh kan nyembah api, dianggap itu Tuhannya, dianggap api itu dapat menyelamatkannya, dianggap api itu dapat menyelesaikan masalah. Lagi kok meh podo gitu loh. Terus kita luruskan dong. Loh betul apa enggak? Loh kan saya ditanya, ya saya luruskan. Saya bilang ya tidak boleh, bukan begitu caranya mengusir bala ini, bukan begitu caranya menolak bala. Menolak bala ya sampean zikir, donga, sampean ke masjid minta sama Allah, makanya ada sholat tolak bala kan begitu. Nah ini kok moro-moro api itu dikelilingi terus pakai nah ini kan khawatirnya kita ini kok mirip dengan orang majusi itu. Apakah ada harapan api itu yang menyelamatkan? Kan tidak boleh demikian. Mungkin apa enggak? Kan tidak boleh ada pemikiran ini api dapat menyelamatkan kita. Makanya obong-obong. Suwe-suwe omahe diobong pisan akhirnya. Tapi saya tidak gegabah mengatakan waduh musyrik kafir, karena tidak boleh juga orang mengkafir-kafirkan orang gitu loh. Paham Pak nggih? Boten angsal, tidak boleh seenaknya kafir, musyrik loh kok enak ya ndak. Kita tanya dulu, ini untuk apa? Kok api dikelilingi ini untuk apa gitu loh. Ya Bib katanya kepercayaannya supaya pada blok ini hilang. Saya luruskan jangan, ya kan? Zikir saja. Bikin sholat apa tolak bala misalnya. Kalau mau sholat tolak bala monggo kan gitu ya. Atau apa istighotsah misalnya, minta sama Allah supaya diangkat ini bala. Kan begitu. Istighfar, tobat. Jadi kita arahkan sesuatu yang salah kaprah jangan diteruskan, tapi kita arahkan. Paham nggih? Ya, seperti ya ada sebagian apa ya kayak semacam budaya atau adat gitu ya. Nanti orang mati katanya suruh loncati apa namanya? Jenazahnya misalnya ini ya. Ini bapaknya mati nanti suruh loncati. Tujuannya apa? Engkau supaya gini ya. Loh ini kan enggak benar gitu loh. Tidak ada dalil, tidak ada apa namanya hujahnya. Nggih, ya tidak usah. Malah kurang ajar kalau kita apa meloncati jenazahnya orang tua kita. Nggih, kurang ajar apa enggak sih? Kurang ajar. Jenazah kok diloncati. Sampai duduk di kuburan itu haram loh hukumnya. Itu dibahas oleh ulama. Biasanya maaf ya, biasanya kan orang habis nguburkan orang terus duduk-duduk di maesan nih loh hadirin. Jadi maesannya diduduki, haram loh sampean, dosa lah niku. Kenapa? Itu kayak sampean duduki orang waktu hidup ya apa kira-kira? Pas kena raining ini ya. Mau tangani metu ya apa sampean? Ha? Apa wae ngono? Ya apa sampean? Nah, makanya tak boleh duduk di atas kuburan. Apalagi mengencingi. Itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan enggak, menduduki itu maksudnya menduduki qadaul hajat itu yang haram katanya. Maksudnya dodok nggih. Semerap dodok. Duduk sama dodok kan beda. Duduk itu duduk, dodok itu biasanya untuk buang hajat nih loh. Jadi dodok buang hajat di atas kuburan itu hukumnya haram. Kalau itu jelas. Mengencingi kuburan hukumnya haram. Nah, cuma yang duduk itu
khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, kan gitu. Nah, tapi dari segi apa nggih? Adab, masa kita duduk di atas kuburan? Nah, gitu ya. Nah, maka demikian pula meloncati jenazahnya orang tuanya loh. Ini kan tambah kurang ajar. Lah itu ajaran mana gitu loh? Atau kepercayaan model apa? Kita luruskan, tidak boleh. Ya, buatan angsal. Saya ingat ada satu cerita ini. Ini bab orang mati ya, bab jenazah. Tapi insya Allah kita panjang umur semua. Amin. Ya. Ada seorang suami, istrinya itu sakit-sakitan terus. Sampai sepertinya mau meninggal ini si istri tadi. Akhirnya suaminya bilang, "Dek, ya kamu saya doakan panjang umur, cuma kalau seandainya kamu ini meninggal duluan, saya boleh nikah lagi apa enggak?" Loh, boleh mas, tak apa, abini boleh tak apa. Seneng ya, alhamdulillah. Terus kira-kira kapan waktunya bolehnya kawin lagi itu kapan setelah kamu mati? Ya pokok nunggu sampai kuburanku kering. Ya kan orang kalau habis dikubur masih basah tanahnya itu loh. Kira-kira berapa hari keringnya kira-kira? Seminggu? Saya nanya ini kok menengahi sampean ini? Ada yang tukang gali kuburan enggak ini? Berapa hari? Maksudnya sudah kering lah. Berapa hari kira-kira? Sebulan. Ya betul. Ya wes, anggap sebulan ya. Jadi si suami ini setelah seminggu gitu datang ke kuburnya istrinya, dilihati, masih basah, pulang lagi. 2 minggu parani mane, maki bejar ya, sik basah, balik mane. Kan nunggu sampai kering kuburnya. Sampai sebulan, loh masih basah. Tani bini boleh ya, masih basah. Karena tadi itu mengikuti wasiat istrinya ya kan. Kamu boleh menikah sampai kuburan saya kering. Akhirnya suami ini penasaran hadirin. Koyok kak tepak iki modelnya iki. Koyok ana sing janggal iki. Akhirnya dia itu ke kuburan isu-isu. Mari subuh nang kuburane bojone. Ternyata apa? Pagi-pagi itu ada saudaranya. Saudaranya yang mati itu, saudaranya istrinya itu nyiram kuburan ben isu. Sirami. Waduh, yo iki jarene. Dul jarene. Mbok jenenge Dul, mbok sapa ya? Dul. Lha apa kon iki? Loh, Mas, kan kakak ipernya ini. Lho apa kon? Loh, ya saya menjalankan wasiatnya kakak saya. Loh, wasiat apa? Saya dibisi sebelum mati, aku ben dino siram kuburanku yo jarene. Benisuk siraman kuburanku. Le mangkana tak ini bini ambu totop mulai jadi wes mulai besok kamu udah usah nyiram lagi. Loh kenapa? Aku ngenteni iki. Ngenteni kering gak kering gara-gara sampean iki. Akhirnya ya berapa hari tidak datang ya kering ya kan. Abini boleh. Bu bisa ditiru Bu ya. Tapi bapak-bapak sudah tahu juga rahasianya ya. Repot sampean. Subhanallah. Ya itulah cerita sedikit ya. Ada 3 tadi kelompok hadirin. Insya Allah barokahnya 3 orang ini bala akan diangkat oleh Allah. Yang pertama apa tadi? Orang yang suka memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang saling cinta karena Allah. Yang ketiga, orang yang suka istighfar, bertaubat di tengah malam, di waktu sahur, bertaubat, qiyamul lail, salat tahajud. Nah, insyaallah barokahnya mereka lah ini adab, ini bala akan diangkat oleh Allah. Paham nggih? Jadi masjid jangan ditutup biar ada orang yang jamaah, biar ada orang yang memakmurkan Baitullah. Kita mestinya bersyukur. Dan masjid itu yang ramai itu paling maghrib, isya, subuh gitu loh. Ya betul ya.
maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur tidak usah ditutup, macam ini kalau jamaah. Memang jarang. Zuhur, asar itu memang jarang. Ya ada tapi sedikit. Paling yang ramai cuma maghrib, isya, subuh. Dan itu pun orang sholat paling mentok setengah jam pulang. Nggih napa nggih? Ya, setengah jam pulang. Isya sholat pulang. Ya kan? Apalagi subuh paling 5 menit, 2 rakaat pulang. Nah, jadi apa alasan yang menyebabkan masjid ditutup? Alasannya apa? Berkerumun. Nah, kayaknya pasar lebih banyak orangnya. Dan pasar itu dari pagi sampai pagi lagi. Ayo. Ada yang dari pagi sampai sore. Kalau di pasar induk digadang dari lagu sampai lagu terus ada kosong ah. Cukup datang pagi Pak, cukup. Oh, benih pagi, malam. Kalau 11, kalau 12 datang tambah ramai. Loh iya kan, kalau kita ngomong karena berkerumun, pasar lebih banyak yang berkerumun daripada di masjid. Orang di masjid cuma 15 menit. Dan kadang mari apa aja, assalamualaikum, wes mulai. Loh, kenapa kok ditutup gitu loh? Paham nggih? Alhamdulillah masjid kita enggak ditutup ya. Terus buka. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang suka memakmurkan masjid supaya ini bala segera diangkat oleh Allah. Wis. Ya. Karena saya lihat ada beberapa masjid memang ditutup loh. Ya, ada kan? Ini masjid ini tutup, ini tutup. Saya tahu. Tidak ada Jumatan, wis karena Jumatan. Lu akhirnya apa? Orang ketika mau Jumatan di satu masjid tidak ada, pindah ke masjid yang buka, akhirnya tambah banyak sholat di sana. Lu lah tambah berkerumun nah. Loh ya Allah. Lu kan akhirnya tambah banyak. Kalau masjid buka kan orangnya dipisah-pisah, ini ke sini, ini ke sini. Lah kalau misalnya ini nutup, yang sana buka, orang ke sana semua, tambah banyak saya bojong, tambah berkerumun. Ayo dak remah. Tak pas bingung ngebi. Hah? Ya, makanya jangan ditutup rumah Allah, jangan ditutup masjid. Siapapun tidak berhak menutup masjid. Ya, hati-hati. Ya, hati. Saya tidak tahu di kabupaten ini lampu dimatikan apa enggak kalau malam ini? Dimatikan? Hah? Enggak, dimatikan jam 8 Pak. Oh, ada yang dimatikan, ada yang enggak. Ya. Ya, kalau kita di kota hampir walaupun ada yang tidak dimatikan tapi hampir banyak dimatikan. Jadi saya tuh kalau habis subuh ngajar dari rumah ke Talun ke kota itu peteng wis jembatan nih pate abuh sila jembatan angker pasti pate lampuna ada. Iya, orang mau ke pasar kan ada orang kadang-kadang apa belinjo itu kan berangkatnya tengah malam itu ya peteng jalan peteng sahara lampu dimatikan. Lah ya, apa corona wedi mbek lampu mboyo apa ndak tahu ya. Apa maksudnya kebijakannya itu gimana gitu. Ya biar orang ndak berkerumun, biar anak-anak muda ndak kumpul-kumpul. Lu tambah seneng ah. Lu tambah seneng ya petengi. Loh, iya apa ndak? Anak-anak muda pacaran, peteng, itu tambah seneng. Petengin, tambah rame. Jadi tidak efektif juga. Tidak efektif juga. Podi lampunah. Neser orang ke pasar. Kesian orang kadang ada yang jatuh di jalan karena gak kelihatan. Ada yang sampai terjerumus masuk ke sungai barang. Oh no, lepet teng belas. Pati kabi. Ya. Bikin kebijakan yang menguntungkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada lagi riwayat. Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik juga. Ini riwayat Imam Ibnu Asakir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan ya, takut saya keliru. Innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu
dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Rawahu Ibnu Asakir. Nah, ini lagi hadis. Jelas kan? Nah, insyaallah. Ya. Loh, Beb, tapi kok kemarin ada takmir masjid ya apa? Mati juga. Meninggal. Ya wayai. Loh, betul apa enggak? Meninggal itu kan memang waktunya meninggal. Orang mati nih Pak, mohon maaf ya, dari dulu itu yang namanya penyakit memang ada. Flu batuk dari dulu ya memang ada. Ya cuma sekarang toh ini kalau orang batuk takut kebi orang. Wahing, absing, ngale kebi. Jaga jarak, ngawur iki. Nah, ya kan? Padahal Nabi mengajarkan apa? Ketika ada orang wahing mengucap alhamdulillah, sampai suruh mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ditungakno. Lah kok mau sampai ngale kabeh? Ayo, aneh kan? Batuk sedikit langsung ditoleh. Wahing, ngale, ngawur ae. Nah, itu sekarang itu. Loh, betul, dalam syariat, dalam hukum memang apa namanya disunahkan orang kalau wahing menutup, ya kan? Atau ya menutup dengan tangannya. Kalau batuk menutup, memang. Tapi bukan berarti harus kita takut berlebihan gitu loh. Wahing langsung mencelat kabeh. Subhanallah. Itu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin penyakit dari dulu memang banyak penyakit kan begitu. Flu batuk biasa. Sekarang itu pikiran yang penting. Pikiran, Pak. Ada satu ulama ditanya, kapan ini corona ini minggat ini habis ini? Jawabannya enteng. Kalau corona sudah tidak ada di pikiran Anda, maka corona akan hilang dengan sendirinya. Kalau corona tidak ada di benak, di hati kita, nggak ada di pikiran kita, akan hilang dengan sendirinya. Lah corona ini tetap ada karena dipikiri terus. Gini bang, jujur saja. Saban mikir apa ndak? Mikir. Iya kan? Anak batuk sedikit, aduh, ojo. Lah kan anak batuk itu dari dulu memang anak batuk banyak. Ya belikan komik anak, mak repot sampean. Insya Allah sembuh. Tapi sudah terlalu berpikir jauh. Waduh, jangan-jangan terus pikiran. Makanya Nabi itu Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu kalau menjenguk orang sakit menenangkan pikiran. Al-itmi'nan nisfud dawa. Tenangah pikiran Kak Dinto separuhnya obat, Pak. Ayo, tak terjemahkan yang tidak ngerti bahasa Madura ini ya. Tak terjemahkan. Ketenangan pikiran itu sudah separuhnya obat. Sisanya minum obat sampean. Separuhnya tenang pikiran. Sakit biasa, dari dulu memang banyak orang sakit gitu loh. Gini apa yang kok sampean kok tidak setuju dah sampean dengan pikiran saya ini. Loh, ini saya mau ngasih tahu supaya kita tidak kepikiran terus. Al-itmi'nanu nisfud dawa, kata Imam Ibnu Sina itu. Ketenangan pikiran itu sudah separuhnya obat. Makanya kalau ada orang sakit, tenangkan, jangan malah dibuat pikiran. Rasulullah begitu. Nabi datang kepada orang sakit. Nabi itu Masya Allah, Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tidak membeda-bedakan. Pokok ada sahabat sakit, Nabi datang, Nabi menjenguk. Ketika Nabi menjenguk, Nabi duduk di pinggir kepalanya, mendekat Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan apa? La ba'sa alaik. Kak popo. Kalau saya terjemahkan ini ya, Kak popo iki biasa ini, tuhur insyaallah, beres. Sehat kamu maring ini waras. Loh, itu Nabi mengajarkan kita. Akhirnya kan yang sakit tenang. Alhamdulillah, Kanjeng Nabi datang, Rasulullah datang menjenguk saya, menghibur saya. Akhirnya sembuh. Lah sampean bunten. Loro apa, Cak? Embu yo. Aku kok gak iso apa? Gak iso mambu. Ai. Sing gak corona wis langsung wis. Itu sudah mulai berubah. Ai, sing gak corona ya.
Lek mangan ya Bu, iya gak kroso asin. Aduh tepak ya. Wis. Terus dek remah, engko tetangga beri mate. Aduh wis, tambah hadirin. Akhirnya besok betul inna lillahi wa inna ilaihi mati engko. Kenapa? Sampai takut-takuti. Saya enggak jeda, jeda. Coba petenang sampean. Tenangkan saja. Onjok biasa ya. Engko mata bisa apa? Merasakan unjuk biasa yang pakai eber jadi ya memberi PC beres iyong kuandang iya hibur insyaallah sembuh cak kok takok paham ki orang yang kok takok ambulan pun bejam sekali ambulan boleh udah arah apa ya kita ini takut pikiran lagi ya suwe-suwe loro hadirin sakit pikiran fikroh ya makanya Abuya Syed Muhammad Al-Maliki mengatakan penyakit itu awalnya dari fikroh semua penyakit awalnya dari pikiran pun jelas nggih caepon kiai matur petenang cong bada Allah nah neka Pak ini filosofi kelas tinggi ini petenang bada Allah tenangkan pikiran kamu ada Allah sakit petenang insyaallah beres engkau mak miskin petenang insyaallah lagu sogi kan dah nikah tenang pikiran paham nggih petenang nggih mak perak 5 orang saya jawab dah petenang Pak nggih nah gitu loh ayo tenangkan pikiran bismillah tetap ibadah jalankan si alakoh kerja tetap buka tokonya kerja biasa petenang pikiran insyaallah sehat semuanya amin iya sudahlah ya itu merupakan dasaran sampean tenang pikirannya itu sudah separuh obat nggih insyaallah mudah-mudahan yang sakit di antara kita mungkin ada yang sakit segera diangkat oleh Allah penyakitnya amin diberikan kesembuhan oleh Allah wabil khusus guru kita yang mulia Al-Ustaz dan Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan semua kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tetap diberikan oleh Allah istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman Senin yang akan datang insyaallah tetap masuk seperti biasa. Okay? Senin yang akan datang walaupun awal bulan tetap kita masuk seperti biasa. Al-Fatihah.